Langit Mostoles nggak pernah nyangka bakal jadi saksi awal kisah yang nanti bakal mengguncang dunia. Di gang-gang sempit pinggir Madrid, ada anak kecil yang nggak banyak bicara tapi tangannya lebih peka dari kamera VAR. Namanya Iker Casillas. Badannya kecil, gerakannya polos, tapi waktu bola nyasar ke arahnya, waktu serasa berhenti. Anak ini nggak ngelawan mimpi, dia ngelindungin mimpi dari kebobolan. Bapaknya tukang pos, ibunya guru. Mereka nggak punya banyak, tapi mereka punya satu hal yang nggak bisa dibeli. Keyakinan. Setiap sore Iker bukan main petak umpet, dia main takdir. Gawangnya cuma 2 tas sekolah, bolanya kadang cuma kertas yang dilinting. Tapi semesta udah tahu, anak ini nggak main-main. Dia nggak ngejar sorotan, dia ngejagain garis antara harapan dan kehancuran. Waktu Real Madrid manggil, dia masih bocah. Tapi pelatih tahu, ini bukan bocah biasa. Dia bukan remaja yang bawa ego ke lapangan. Dia bawa tanggung jawab. Tangannya bukan cuma buat menepis bola, tapi juga buat nangkep beban satu kota. Usia 18, dia debut di tim utama. Di titik orang lain masih bingung milih jurusan, Casillas udah nyelamatin klub dari aib. Dan saat semua orang sibuk nyari idola yang bisa nyetak gol, Madrid diam-diam nyimpen jimat yang bisa nyelamatin musim. Iker bukan jagoan yang teriak-teriak di lapangan. Dia bukan pemimpin yang butuh ban kapten. Tapi setiap kali bola datang, dia jawab dengan ketenangan yang bisa bikin lawan ragu sama keputusan hidupnya. Bocah Mostoles ini nggak tumbuh jadi pemain, dia tumbuh jadi tameng. Tameng buat klub, buat negara, bahkan buat sejarah. Final Liga Champions 2002, Glasgow. Lapangan penuh tekanan. Casillas duduk di bangku cadangan dan dunia mikir mungkin malam itu bukan miliknya. Tapi takdir nggak pernah nanya kesiapan, dia datang tanpa aba-aba. Cesar cedera dan Casillas diminta berdiri, bukan untuk pemanasan, tapi untuk nolong Real Madrid dari skenario neraka. Dia masuk dengan tangan dingin dan kepala dingin. Usianya masih 20-an awal, tapi dia nggak nunduk ke tekanan. Dia pandang sorot mata lawan kayak cenayang yang udah tahu langkah selanjutnya. Bayer Leverkusen nembak, dan nembak. Tapi Casillas berdiri di antara garis gawang dan kehancuran. 1, 2, 3 penyelamatan yang enggak masuk akal. Bukan tangan manusia yang kerja di situ, itu naluri yang udah kawin sama waktu. Orang bilang final ditentukan oleh pahlawan. Tapi malam itu, Madrid nggak punya satu pahlawan. Mereka punya benteng. Casillas bukan cuma nyelamatin gawang. Dia nyelamatin cerita. Nyelamatin Zidane dari dilupakan. Nyelamatin Madrid dari tragikomedi. Dia bikin kita semua sadar. Penyelamatan itu punya panggungnya sendiri, dan malam itu spotlightnya nempel di sarung tangan Iker. Nggak ada selebrasi berlebihan, nggak ada drama. Cuman napas berat dan tatapan kosong, karena bahkan Casillas pun tahu dia baru selesai ngelawan badai yang seharusnya ngubur klubnya. Dan setelah malam itu, semua orang mulai lihat dia beda. Dia bukan kiper muda yang beruntung. Dia gejala. Dan tiap penyelamatan adalah diagnosa dari mentalitas yang enggak bisa dilatih. Lu bisa punya refleks cepat, tapi lu enggak bisa beli keberanian buat berdiri di titik di mana dunia bisa runtuh dalam 1 detik. Casillas berdiri di titik itu berkali-kali, dan dia enggak pernah gemetar. ...2008, Spanyol datang ke turnamen bukan sebagai favorit tapi sebagai kutukan berjalan. Generasi emas yang selalu patah sebelum klimaks. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda. Bukan di lini depan, bukan di pelatih, tapi di bawah mistar. Di sana berdiri seseorang yang enggak pernah bicara banyak, tapi semua diam karena dia. Iker Casillas bukan kapten yang teriak-teriak kayak jenderal perang. Dia kayak arsitek sunyi yang ngebangun istana di tengah tekanan. Lawan Italia, perempat final, adu penalti, momen dimana sejarah Spanyol biasanya nyerah. Tapi Casillas berdiri di garis itu bukan cuma buat Spanyol hari ini, tapi buat masa lalu yang terus ngikutin mereka kayak bayangan panjang. Dia baca mata lawan. Dia nunggu bukan karena takut, tapi karena dia tahu kapan waktu retak. Dan saat itu kutukan mati di depan sarung tangannya. Spanyol lewat bukan karena strategi, tapi karena mereka punya Casillas, penjaga malam yang gak pernah tidur kalau bangsanya masih dihantui. Setelah itu Spanyol mulai berubah. Mereka main lebih berani. Bukan karena gaya mainnya berubah, tapi karena mereka tahu di belakang ada seseorang yang selalu bisa diandalkan. Pemain lain boleh ganti-ganti. Formasi bisa berubah. Tapi Casillas adalah konstanta. Dia bukan tembok. Dia kepercayaan yang punya detak jantung. Final lawan Jerman, Spanyol menang
menang tipis, tapi itu bukan tentang gol Torres, itu tentang aura di belakang. Casillas bikin gawangnya kayak ruang suci, nggak bisa disentuh sembarangan. Dan setelah peluit panjang, dia nggak teriak, nggak guling-guling, cuman angkat tangan, peluk temen dan mata yang bilang, ini baru awal. Euro 2008 bukan piala pertamanya, tapi itu titik di mana Casillas bukan cuman pemain Real Madrid, dia jadi tulang punggung bangsa. Dan bangsa itu baru sadar, mereka nggak butuh pahlawan yang banyak omong, mereka butuh penjaga, dan penjaga itu bernama Iker. Afrika Selatan, 2010, dunia bergetar. Vuvuzela meraung kayak mantra yang enggak bisa diredam. Setiap tim datang bawa ego, bawa sejarah, bawa ambisi. Tapi Spanyol datang bawa satu hal yang paling langka di turnamen sebesar ini, keheningan. Dan di pusat keheningan itu ada Iker Casillas, penjaga sunyi yang lagi-lagi berdiri di antara harapan dan reruntuhan. Spanyol bukan tim yang bikin banyak gol, tapi mereka tim yang percaya, satu cukup. Karena satu pun terlalu banyak buat dilepas kalau Casillas lagi jaga di belakang. Dia bukan cuman kapten, dia semacam firewall yang mencegah mimpi Spanyol kebobolan oleh kenyataan. Setiap lawan datang dengan peluru, tapi Casillas punya tameng yang nggak kelihatan. Dia nggak banyak gerak, tapi posisinya selalu tepat. Nggak pamer gaya, tapi sarung tangannya kayak punya magnet buat bola. Di semifinal lawan Jerman, dia bikin waktu kayak melambat. Di final lawan Belanda, dia bikin ruang jadi sempit. Dan lalu datang momen itu, Robben sendirian. Dunia berhenti napas. Cuma satu sentuhan antara Spanyol dan kehancuran. Tapi Casillas nggak panik, dia nggak tegang. Dia kayak tahu ini akan datang. Dan ketika bola ditendang, dia nggak lompat, dia melayang. Kaki bukan tangan yang nyelamatin negara, itu bukan penyelamatan, itu dekrit. Seolah Casillas bilang ke dunia, hari ini bukan hari kalian. Setelah itu gol datang, Iniesta cetak sejarah. Tapi sejarah itu nggak pernah hidup tanpa Casillas. Karena sebelum jadi pesta, ada tragedi yang dia cegah sendirian. Waktu peluit panjang berbunyi, Casillas nggak teriak kemenangan. Dia nangis. Bukan karena dia senang, tapi karena dia tahu, dia udah selesai jaga mimpi satu bangsa. Dia cium piala, tapi ciumannya bukan ambisi. Itu peluk terakhir buat tekanan yang selama ini dia pendam sendirian. Semua orang lihat Spanyol angkat trofi, tapi yang mereka nggak lihat adalah beban 46 juta rakyat yang sempat dia tahan di dadanya. Casillas nggak angkat kepala lebih tinggi, dia nggak naik panggung lebih dulu. Tapi malam itu, seluruh dunia tahu, Spanyol juara karena mereka punya seseorang yang nggak pernah cari sorotan, karena sorotan takut gagal di hadapannya. Setelah langit biru, datang senja, dan bahkan matahari pun nggak bisa selamanya ada di atas. Casillas tahu itu, tapi dia nggak pernah nyangka kalau senjanya datang bukan dari lawan tapi dari rumah sendiri. Real Madrid, tempat dia tumbuh, tempat dia selamatin berkali-kali, mulai berubah. Bukan lagi tentang siapa yang paling setia, tapi siapa yang paling berguna di laporan keuangan. Casillas mulai dicadangkan, mulai disorot. Setiap kesalahan jadi headline. Setiap gerakan kecil dibedah kayak luka yang dipaksa dibuka. Dia bukan cuman bertarung dengan lawan, dia mulai bertarung dengan keraguan, opini, bahkan rekan sendiri. Mourinho datang dan hubungan mereka bukan dongeng, bukan api yang bisa disiram, tapi bara yang dipelihara. Casillas yang dulu disebut santo oleh fans mendadak jadi kambing hitam dari sistem yang mulai lupa sejarah. Tapi dia nggak pernah bales, dia nggak bikin drama, dia terima, diam-diam, kayak biasa. Setiap kali dia duduk di bangku cadangan itu bukan kekalahan, itu perlawanan tanpa suara. Karena buat Casillas kehormatan bukan soal bermain, tapi soal tetap berdiri meski digeser. Dia nggak balas dengan kata, tapi dengan cara dia melangkah keluar lapangan, kepala tetap tegak, mata tetap jernih. Dan ketika akhirnya dia pindah ke Porto, bukan air mata yang mengiringi, tapi rasa sakit yang tahu diri. Fans menangis, bukan karena dia pergi, tapi karena mereka tahu orang ini harusnya nggak pernah disingkirkan. Tapi Casillas nggak pernah main peran sebagai korban. Dia bukan narasi yang minta simpati, dia tetap legenda yang ngerti kapan harus turun panggung. Porto bukan Madrid, tapi Casillas tetap Casillas. Di negara asing dia tetap jadi jimat, tetap jadi tembok, tetap jadi penenang buat tim muda yang butuh figur. Dia nggak turunin standar, dia bawa martabat kemanapun dia pergi. Dan bahkan di penghujung karir dia masih ngajarin dunia, keagungan nggak butuh sorotan, cukup pantulan dari keteguhan hati. 1 Mei 2019, latihan biasa, keringat biasa, tapi tiba-tiba
Napas Casillas berat kayak dia lagi nanggung dunia sendirian. Jantungnya berhenti ngikutin ritme, tubuhnya rebah, dunia berhenti. Untuk pertama kalinya Casillas nggak jaga gawang, dia jaga hidupnya sendiri. Serangan jantung bukan tackle, nggak bisa dibaca, nggak bisa ditepis. Dan saat tubuhnya dibawa ke rumah sakit, semua orang sadar, bahkan penjaga terbaik pun bisa rapuh. Tapi bahkan dalam titik itu, Casillas tetap Casillas, dia nggak panik. Nggak drama, dia pulih dengan diam, senyum, dan ketabahan yang kayaknya udah jadi DNA. Dia nggak lagi di lapangan, tapi setiap ucapan, setiap tatapan masih kayak lem yang nyatuin orang. Dia nggak pensiun dengan konferensi besar. Dia nggak tulis surat panjang yang minta dimengerti. Dia cuma bilang, ini bukan akhir, cuman jeda. Karena buat Casillas, hidup lebih dari 90 menit, lebih dari clean sheet, lebih dari satu trofi. Hidup itu tentang menjaga. Dan bahkan setelah sarung tangan dilepas, dia masih jaga harapan, jaga nilai, jaga warisan. Anak Mostoles yang dulu pakai tas sekolah buat gawang, sekarang jadi simbol bahwa kehebatan bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa yang paling kuat bertahan dalam diam. Dia nggak punya tato, nggak punya sepatu edisi khusus, tapi jejaknya lebih permanen dari tinta atau merek dagang. Orang lain punya highlight, Casillas punya momen yang nggak bisa diputar ulang, yang cuman bisa dirasa, yang bikin kita semua sadar, sepak bola bukan cuma tentang siapa yang cetak gol, tapi juga tentang siapa yang jaga mimpi tetap hidup. Casillas nggak pernah jadi legenda karena dia pengen dikenal. Dia jadi legenda karena dia terlalu nyata buat diceritain, terlalu tulus buat dipromosikan. Dan sekarang, setiap kali gawang kosong, setiap kali bola meleset tipis, setiap kali dunia butuh penjaga, kita tahu ada nama yang selalu muncul dalam bisik, Iker. Bukan hanya karena dia kiper, tapi karena dia penjaga segala yang kita takut kehilangan. Kalau lu ngerasa sepak bola itu lebih dari skor dan selebrasi, kalau lu percaya bahwa tiap sentuhan punya cerita, maka lu ada di tempat yang bener. Subscribe Mistar Bawah. Karena di sini kita nggak cuman bahas pertandingan, kita bedah takdir. Yang lain kasih highlight, kita kasih makna.